Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Markombur. Pemirsa, penyiaran di Indonesia saat ini masih perlu dilakukan berbagai pembenahan mengingat kita dihadapkan dengan era digitalisasi yang selalu bersentuhan dengan internet. Sehingga perkembangan dan juga pertumbuhan terhadap penyiarannya ini dapat berkualitas dan juga bisa membantu membuka pola pikir masyarakat lebih cerdas pula. Nah, kalau kita berbicara tentang perkembangan zaman ini dan juga era digitalisasi, media konvensional dan juga media-media platform baru ini harus bertumbuh dan juga berkembang secara bersamaan, mengingat penyiaran ini harus berpihaknya terhadap kepentingan publik dan juga kemaslahatan bagi banyak orang. Lantas sejauh ini bagaimanakah terhadap pandangan dari akademisi dan juga komisioner KPID Sumut terhadap lembaga penyiaran dalam menyikapi Undang-Undang Pers dan juga Undang-Undang Penyiaran nantinya? Tentunya bersama saya Muhammad Azril Nasution dan juga rekan cantik saya ada Widya Utami Putri. Iya, selamat sore pemirsa, kita senang sekali ya Bang Azril bisa ketemu lagi di Markombur dan tentunya juga bersama dengan dua narasumber kita yang berkompeten dengan topik kita yang sangat menarik, yaitu adalah lembaga penyiaran dalam menyikapi Undang-Undang Pers. Tapi biar cakupan pembahasan kita juga lebih luas, kita juga akan bahas terkait dengan Undang-Undang Penyiaran begitu ya. Karena penyiaran dan pers ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sinkronisasinya padat ini kalau bisa dibilang. Benar sekali. Oke, baik, kita langsung saja perkenalkan kedua narasumber kita. Yang pertama di sebelah Widya, ini sudah ada Dr. Iskandar Zulkarnain MSI, akademisi yang akan membahas topik menarik ini bersama dengan kita hari ini. Assalamualaikum Pak Iskandar. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat, oke baik. Sebelah Bang Azril ada. Terima kasih Widya dan pemirsa, untuk mempertajam informasi Anda akan hal tema kami telah hadir bersama kami kepada yang terhormat Bapak Muhammad Hidayat SOS MA selaku Komisioner KPID Sumut. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah dalam keadaan baik. Pak Hidayat dalam keadaan baik dan juga kita harapkan kepada pemirsa dalam keadaan baik yang menonton ya Widya. Amin, amin. Dan tentunya pemirsa kami hadirkan pula telepon interaktif kami di 08116100386, sekali lagi di 08116100386 dengan tema menarik kami yakni lembaga penyiaran dalam menyikapi Undang-Undang Pers dan juga Undang-Undang Penyiaran nantinya. Ini siapa luan ini? Widya atau saya ini pemirsa yang akan bertanya? Kita harus dari jauh gitu ya. Boleh. Tapi hari ini kayaknya Widya mau ngalah dulu sama Bang Azril. Silakan Bang Azril. Baik, kalau kita berbicara tentang lembaga penyiaran dalam menyikapi Undang-Undang Pers dan juga nantinya Undang-Undang Penyiaran ini adalah hal yang sangat penting untuk kita ketahui mengingat era digitalisasi ini ada banyak hal yang harus kita ketahui baik di media konvensional yang tidak perlu kita lupakan dan juga hadir media-media platform baru. Dalam hal ini bagaimana seorang akademisi menyikapi terkait tentang lembaga penyiaran dalam menyikapi Undang-Undang Pers mengingat bahwa kalau kita kaitkan terhadap undang-undang ini sudah lama Pak tidak ada refreshment. Bagaimana Anda menyikapinya? Baik, terima kasih Bang Azril. Menyikapi Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran ya. Undang-Undang Pers itu nomor 40 tahun 1999, Undang-Undang Penyiaran sendiri nomor 32 tahun 2002. Iya, setuju. Nah, dari lembaga penyiaran sendiri kami melihat sudah sepantasnya lah ya undang-undang ini dilakukan amandemen. Kenapa? Karena dari sisi usia juga sudah 20 tahunan lebih nih kan. Dan yang kedua, perkembangan zaman kita dari sisi keilmuan, kita melihat sekarang era elektronik itu kan sudah berganti menjadi era digital. Ini kebetulan di boneka kita ini TV digital kan, TVRI. Jadi banyak hal yang sudah berubah dari konteks keilmuan juga. Misalnya kita kenal dulu ya dalam ilmu komunikasi itu hanya dalam 3 kategori: personal communication, group communication, mass communication. Nah ini pada era elektronik, mass communication ini meliputi surat kabar, radio, televisi, dan film. Nah, tapi yang dengan perkembangan sekarang ada yang namanya new media, media-media baru ini, platform baru yang dilakukan juga oleh lembaga penyiaran maupun cetak ya, pers. Ini sekarang kita lahirkan bentuk yang keempat yang namanya disebut sebagai media communication atau komunikasi bermedia. Jadi sudah saatnya lah ya harus dilakukan perubahan. Transformasi ya Pak? Transformasi dan saya melihat harusnya 2 undang-undang ini tadi, Undang-Undang 40 tentang pers, Undang-Undang 32 tentang penyiaran, ini dilebur aja lah jadi satu. Karena dari sisi keilmuan juga, ya ilmu komunikasi, yang disebut pers itu dalam pengertian luas adalah surat kabar, radio, televisi, dan film. Nah, tapi dengan platform baru sekarang digital ini kan, yang pers juga sekarang selain bikin berita tertulis juga bikin siaran juga dalam bentuk seperti televisi. Jadi ini
sudah format-format baru dan menyikapi ini sudah sepantasnya ini dilebur, karena kalau tidak ini jadi malah membingungkan ya. Kalau tidak diamandemen juga ketinggalan zaman kita. Dilebur akan hadir dong undang-undang yang baru, begitu maksudnya? Iya, sudah pasti begitu ya. Ambil yang baik-baik ya. Intinya kalau hal amandemen ini atau dilebur menjadi undang-undang pers saja misalnya, karena penyiaran itu juga masuk bagian daripada kegiatan pers ya. Karena fungsi pers itu kan tidak hanya informasi, tapi ada education, ada entertain di sana, dan terakhir melakukan kontrol sosial. Nah ini penting sekali, dan pemerintah juga harus betul-betul memberikan apresiasi lah ya. Karena sekali lagi yang namanya informasi ini yang diwakili dengan pers dalam pengertian yang luas, surat kabar, radio, televisi, dan film, termasuk hari ini platform baru ya, media baru atau new media itu, ini menjadi penting bagi pembangunan satu bangsa. Jadi harus diberikan apresiasi ya, regulasinya, pendanaannya, termasuk dalam hal ini juga lembaga penyiaran publik TVRI dan RRI. Dan pastinya nanti kita kaitkan terhadap supervisi istilah kontennya ya Pak dalam penyajian. Iya, sudah pasti harus menyesuaikan kan. Jadi kalau tidak melakukan inovasi, melakukan kreativitas yang baru, ya sudah tentu akan ditinggal. Karena hari ini secara teori, selective perception teori ya, pemirsa halayak itu akan menseleksi informasi mana yang dia inginkan, dia rasa betul, dia percaya, akan dia ikuti. Yang dia nggak percaya, nggak mengikuti seleranya, dia tinggalkan. Karena banyak sekali kan kanal atau saluran-saluran informasi yang bisa diperoleh. Iya. Oke. Baik. Artinya dilebur jadi satu, tapi tidak meninggalkan, tetap kita berpedoman terhadap mencerdaskan kehidupan bangsa ini ya Pak? Iya. Sekali. Oke, nah kita coba mendengarkan tanggapan dari Bang Hidayat terkait ya, lembur Komisioner tadi ya, KPID Sumut. Nah, kalau dari Bang Hidayat sendiri, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Iskandar, ini perlu kalau bisa dilebur saja begitu ya Pak, disatukan menjadi satu undang-undang pers dan undang-undang penyiaran. Kalau dari pandangan Bang Hidayat seperti apa? Ada satu lagi, kalau mau dilebur ada undangan ITA gitu kan. Jadi itu kan bicara medium penyalurannya. Kalau Undang-Undang 32 itu kan yang dibahas penyiaran dengan terestrial, itu yang dibahas ya kan, belum dibahas tentang saluran menggunakan internet, itu nggak ada. Terestrial itu kan didefinisikan pesan yang disalurkan melalui gelombang elektromagnetik, itu kan. Kalau kita baca itu biasanya di 700 MHz, ya kan. Makanya sekarang timbul sarana baru, internet. Ya kan. Kalau dulu kan, jadi di Undang-Undang 32 itu kalau terkaitannya dengan KPI atau KPID kan yang dibahas, yang diawasi adalah TV, radio yang terestrial, ya kan, yang melalui gelombang elektromagnetik. Nah, sekarang ini kayak TVRI saja punya streamingnya. Semua stasiun televisi, radio yang ada di Indonesia ini punya streaming. Masuk juga platform media baru ya, iya, beritanya ya. Baru begitu kan. Ketika mereka bermasalah di streamingnya, orang menuntut KPID mengawasinya, ini bukan wilayah kita. Kan repot kita kan. Jadi begini fenomenanya Bang Azril, Mbak Widya. Ketika kami rakornas di Pak Is, di Banten, Tangerang. Jadi ada di beberapa wilayah itu stasiun radio ini bermain dia. Di radio misalkan atau di TV itu tidak boleh iklan rokok. Contoh kan, kalau rokok pun nanti hanya sekedar tidak boleh gambar segala kan. Anak dan apanya. Bukan, pokoknya iklan-iklan yang dilarang di Undang-Undang 32, dilarang di P3 SPS, itu tidak disiarkan di FM-nya, Pak. Tapi ketika di streaming, mereka siarkan. Nah, ini jadi problem. Ketika itu karena nggak bisa dijangkau sama tidak bisa KPID. Orang menuntut KPID untuk menyelesaikan itu bukan wilayah kita. Tadi kalau Pak Iskandar bilang itu digabungkan Undang-Undang 40
dengan Tahun Undang-Undang 32, Undang-Undang Pokok Pers dengan Undang-Undang Penyiaran. Satu lagi digabungin aja, Undang-Undang ITE saja. Sebenarnya tambah satu lagi tuh. Ada juga Undang-Undang 14. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan informasi publik. Itu juga harus mengatur. Jadi kalau bisa dibikin satu apa yang terkait begitu, ya menarik ya. Jadi lebih komprehensif ya penanganannya secara bersama. Baik. Jadi kalau Undang-Undang 14 tadi tahun 2008 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu dimasukkan, berarti ada wilayah KI di sini Pak ya. Iya. Bisa mengawasi televisi, bisa mengawasi semua lah media ya. Karena bukan juga mustahil di era dulu Bang Azril, kita yang jadi jurnalis ini kan ada juga istilah 86-nya Pak. Iya. Ya kan? Ya ketika ada orang bermasalah, ya kan? Masyarakat udah tahu ada masalah ini. Tapi kemudian ketika di 86 kan kita kan menyembunyikan informasi. Iya. Kalau masyarakat bisa meminta itu dibuka. Iya bisa dibuka. Kalau kita masukkan tadi Undang-Undang nomor 8 tadi gitu. Oh, betul ya. Sepakat juga gitu ya Bang ya. Baik. Baik. Kalau dari Pak Akademisi setuju Pak kalau kita kaitkan terhadap penambahan tadi Undang-Undang ITE juga akan dilebur menjadi satu yang mana siogianya ini juga memiliki satu undang-undang tapi bisa mencakup banyak hal ini Pak. Ya, setuju sekali karena kalau undang-undang itu dibikin terpisah ya. Ada perspektif hukum yang disebut dengan lex specialis, de regaud, lex generalis. Yang kurang lebih artinya, saya bukan orang hukum, tapi saya membaca bahwa undang-undang khusus itu lebih diutamakan daripada undang-undang umum. Misalnya, Undang-Undang nomor 40 tahun 99 yang selama ini dipakai sebagai landasan para jurnalis bekerja ya. Ketika mereka terkena kasus hukum, mereka minta kepada majelis hakim supaya menggunakan Undang-Undang 40. Jangan gujuk-gujuk yang selama ini dipakai itu Undang-Undang pidana. Nah ini, jadi kalau dia satu undang-undang ya, bicara penyiaran, format baru sana pers, lalu ada KIP, Komisi Informasi Publik, ada Undang-Undang IT tadi, karena ini teknologi baru, ini makin lebih lengkap Mbak Wid ya. Jadi apa? Persoalan-persoalan kita yang memang saya serumput itu bisa tertangani dengan baik, lebih komprehensif. Apalagi kalau bikin satu-satu undang ini makin banyak biayanya, Bang. Tiap duduk nanti satu undang-undang berapa bulan ya kan, menghabiskan dana yang besar itu. Oke, kalau dirangkul semua jadi lebih hemat mungkin Iya, ya, ini Pak. istilahnya paket komplit dan paket hemat. Sama Undang-Undang Cipta Kerja juga kan mengadopsi beberapa undang-undang ya kan. Iya. Oke, baik. Nah, terkait dengan Undang-Undang Pers ya, kita ke Bang Hidayat kalau begitu. Nah, selama ini dari para teman-teman pers, begitu teman-teman wartawan menjalankan Undang-Undang Pers itu seperti apa? Kalau kita bawa misalnya ke tahun sekarang ini, apakah kita katakan udah ketinggalan zaman Pak Bang Hidayat untuk kita terapkan bagi teman-teman pers? Kalau di ini kan kalau kami kan di lembaga penyiaran, ya, lembaga penyiaran tadi dibatasi dengan di terestrial, di TV sama radio begitu kan. Di Undang-Undang 32 itu kan salah satu pijakannya Undang-Undang 40 tadi. Kalau kita buat landasan kenapa undang-undang itu terbit, salah satunya Undang-Undang 40 tahun 99 itu salah satunya. Makanya di Undang-Undang 32 itu ada pasal-pasal yang cerita tentang bagaimana liputan yang juga mengadopsi Undang-Undang 40 tadi begitu kan. Nah, kalau di dunia penyiaran yang sekarang ini kita fokuskan adalah lebih kepada penyalurannya. Kalau dulu kan di penyaluran siaran TV sama radio itu tadi kan di terestrial itu, di elektromagnetik itu saja kan. Kalau sekarang itu di apa namanya, di kanal-kanal ya. Ya di YouTube ya kan, di streaming itu kan. Nah, jadi definisi penyiaran itu sekarang juga sudah berubah. Kalau dulu kan definisi penyiaran di Undang-Undang 32 itu lebih kepada definisi penyiaran, tidak ada definisi menggunakan gelombang elektromagnetik, tidak menggunakan internet. Tapi sekarang ada internet, begitu kan? Semuanya bisa bersatu padu situ, bisa tulisan, bisa gambar, semua bisa di internet itu kan? Kalau kita kan audio saja sebetulnya. KPI ini saja kan yang di audit kalau di radio itu kan audionya saja, televisi audio visualnya kan begitu kan.
Nah sekarang kan ini bercampur baur ini. Teknologi baru ini membuat media ini bercampur baur. Kalau koran dulu jelas, tulisan, gambar gitu kan. Kalau sekarang di satu website itu ada videonya, ada tulisannya, ada grafisnya, semua ada. Nah tadi kalau terkait pertanyaan Mbak Widya soal bagaimana kawan-kawan jurnalis bekerja dengan menggunakan Undang-Undang 40 ini, kalau fokusnya di penyiaran, karena saya di penyiaran ya, itu tadi dia, kita pakai Undang-Undang 32 yang di bagian pasal-pasal terakhirnya itu ada bicara tentang bagaimana meliput, bagaimana hak jawab, bagaimana kemudian hak ingkar, begitu kan, itu tetap diatur merujuk kepada Undang-Undang 40. Hanya saja memang sekarang yang menjadi problem adalah kalau di Undang-Undang 40 itu kan ada nanti perusahaan pers adalah begitu kan, itu definisinya. Kalau sekarang kita ribet, saya punya akun, saya bisa melakukan kegiatan jurnalistik, tapi saya bukan perusahaan pers. Kalau definisi Undang-Undang 40 kan begitu kan. Bikin podcast ya. Iya, podcast. Ini kan sama ini kan. betul. Podcast itu sama dengan kita. Tapi kan untuk bisa podcast TVRI ini kan harus ada izinnya, harus ada segala macamnya baru bisa. Kalau sekarang buat podcast nggak, butuh uang saja kita. Sekarang bebas sekali. Iya kan? Dengan ruangan minimalis jadi. Beli peralatan, siaran, saya undang siapa bicara, saya taksur sama Pak Iskandar, saya cari orang nggak suka sama dia, saya hantami dia. Tidak bisa kita bawa pakai Undang-Undang 40. Ya kan, Pak Is nggak sur. Undang-undang penyiaran nggak bisa. Nggak juga? bisa. Pak Is merasa dia dihina, Pencemaran merasa nama ini pakai Undang 40. Oh ini bukan kegiatan jurnalistik. Oke. Pakai Undang 32. Oh ini bukan lembaga penyiaran. Wah yuk. Kan gitu kan? Saya nggak senang sama Bang Ajril kan kayak gitu. Jadi sekarang kan modelnya seperti itu, podcast itu kan. Jadi sekalian podcast sekarang ada Blog TV, Blog TV aplikasi kan. Aplikasi. Bisa bikin siaran TV kita sendiri. Baik, bisa bikin siaran TV sendiri. Lantas sebenarnya mau dibawa kemana ini arah terkait lembaga penyiaran kita ini untuk bisa dikatakan maju ke depannya? Sesaat lagi pemirsa kami akan hadirkan. Ya, pemirsa masih bersama kami dalam program Markombur dengan tema menariknya lembaga penyiaran dalam menyikapi undang-undang pers dan juga kita kaitkan terhadap sinkronisasi terhadap undang-undang penyiaran. Nah, kalau kita kaitkan terhadap media platform yang sangat baru ini banyak sekali beredar yang kita ketahui. Kalau tidak ada pengawasan dan supervisi dari pihak-pihak terkait ini pemerintah kita, bagaimana pula nanti terhadap penyiaran publik dan juga pihak swasta ini? Apakah merasa dirugikan terhadap hadirnya para investor yang memberikan iklan terhadap satu penyiaran tersebut? Kalau dari saya mulai dari Pak Akademisi, nanti mungkin disusul dari Pak Hidayat yang akan memberikannya. Apakah merasa dirugikan Pak kalau lembaga penyiaran publik dan swasta ini dengan hadirnya media platform, kita melihat iklan banyak beralih ke media platform? Kalau dengan kehadiran media baru, yang nggak ada dirugikan, malah mereka menguntungkan. Karena bagi mereka hal-hal yang diatur ketat lewat regulasi yang sudah ada selama ini, mereka bisa mencari yang namanya bahasa hukumnya itu loophole. Loophole itu ya celah-celah hukumnya. Tadi seperti disampaikan Pak Dayat, kalau nggak boleh secara regulasi di penyiaran, tapi mereka bermain di format yang baru ini dengan iklan-iklan tadi yang justru nggak diperbolehkan di televisi. Undang-undang penyiarannya ya. Misalnya tadi undang-undang tentang rokok dan sebagainya. Undang-undang iklan tentang rokok. Gitu. Jadi nggak ada dirugikannya ya. Justru misalnya dari sisi penyiaran yang mereka dulu dirugikan, ini sudah ada mundurnya mungkin lebih dari 5 kali. Ya, permohonan dari para owner atau asosiasi penyiaran ini, lembaga penyiaran, lewat Undang-Undang 32, itu dulu diwajibkan misalnya bahwa setiap stasiun penyiaran itu harus juga membangun rumah produksinya juga di daerah. Provinsi. Kemudian muatan lokalnya, kontennya, itu juga harus sekian puluh persen. 10% minimal. Ya, minimal 10% ya Bang. Itu harus mengangkat muatan lokal. Nah ini yang jadi beban sehingga mereka minta ditunda. Sampai ada 5 kali. Karena apa? Bagi mereka ini berat. Karena membangun rumah produksi, ya, beli perlengkapan, cari SDM-nya, dan biaya produksi dari satu siaran tadi yang minimal 10% itu kan juga besar.
pasti. Nah, mereka berkeberatan dengan itu. Padahal kan maksud pemerintah dengan Undang-Undang 32 itu, kenapa dibuat seperti itu? Supaya tidak terjadi Jakartanisasi. Oke. Ya, konten siarannya. Ini bahkan sampai ke SARA orang Lo gue ya. lu gue kata. Nggak ada, bah, gimana bah? Itu nggak muncul dia. Nah, Kurasa kecuali pun dalam katanya. ya. Batanisasi nanti keluar. Iya. Jadi ini yang menarik ya, tapi sudah tentu apa yang dilakukan oleh pemerintah, oleh para pembuat regulasi ya. DPR kan sebagai wakil rakyat dia harus memperhatikan keutuhan atau kemaslahatan bangsa ya. Ini selalu menjadi beban juga bagi para lembaga penyiaran ya, terutama swasta. Kalau televisi Republik Indonesia kan bagian juga dari negara ya. Jadi saya melihat hal-hal yang tidak diatur ini menjadi kebebasan yang tak terkendali dan ini bisa merusak para generasi muda. Terjadi hoax yang begitu banyak, fake news, betul disampaikan fitnah dan segala macam ya. Apalagi ini kan mau menjelang masuk tahun pemilu ya, 2024 14 Februari kita melakukan pilihan. Ini aja 1 minggu ini di sosial media semua gencar sekali persoalan-persoalan capres cawapres ini kan, sehingga minyak Dexlite yang naik itu nggak jadi perbincangan masyarakat lagi, teralihkan dengan isu capres dan cawapres ini. Baik. Begitu. Sebelum ke Widya masih ke Bang Hidayat terkait tentang pertanyaan saya tadi dengan hadirnya media platform baru ini yang banyak sekali para iklan ini hadir di sana, Bang. Apakah tidak ada menimbulkan kerugian ataupun social injustice kepada publik dan juga swasta ini dalam penyiarannya? Saya kebetulan sebelum di KPID praktisi penyiaran. Saya bekerja di sebuah stasiun radio di Kota Medan, sebuah stasiun radio berjaringan di Kota Medan. Anjlok. Ya, jadi perusahaan radio utamanya sekarang ini itu mengalami kerugian. Hampir bahkan stasiun jaringan tempat saya bekerja, kabar yang terakhir itu harus tutup. Waduh. Ya, harus tutup, tidak bersiaran lagi. Kenapa? Kalau kita baca riset Nielsen Media, orang beralih yang dulu beriklan di media elektronik, TV, beralih ke media online, beralih ke media itulah media-media yang menarik perhatian banyak masyarakat luas. Tadi kalau yang disampaikan Pak Is, saya sampaikan yang tempat kami bahas kemarin di Tangerang, Banten itu, ini adalah upaya radio untuk menyiasati. Dulu kan semua iklan beralih ke media-media platform-platform baru itu, sehingga kalau kita baca riset Nielsen Media itu di tahun 2011, 2010, 2011 sampai 2015 iklan itu untuk radio itu sekitar 10%, Pak. 10%. Dari total seluruhnya lah ya. Jadi yang diserap radio itu sekitar 10%. Tapi kemudian 2016 itu tinggal 2%. Jadi kan anjloknya luar biasa, kan? Tinggal 20% dari sekian triliun kue iklan di seluruh Indonesia itu yang disedot oleh radio itu cuma 2%, sehingga banyak radio yang kolaps, ya kan? Nah, kemudian menyiasati hal itu, radio kemudian membuka streaming. Nah, sehingga kemudian bisa beriklan di streaming itu. Dan ini juga yang ditiru sama surat kabar yang cetak-cetak juga. Masuk online, streaming juga. Cuma ada juga saingannya, Bang Azril, Mbak Widya. Iya kan? Banyak sekarang orang yang punya podcast. Saya sudah terkenal dulunya jadi artis, sekarang buka podcast. Pak Iskandar punya perusahaan, kenal sama saya. Ya, tolong iklankan perusahaan saya. Collab ya. Iya kan? Cukup saya saja di sini. Tanpa ada aturan berapa pajak yang harus disetorkan ke negara. Tadi kalau kita TV lah kita bilang, radio lah kita bilang, koran dari sekian budget iklan tersebut sekian persen sudah untuk pajak. Ya kan? Pemerintah sudah dapat negara dirugikan juga di situ. Ya kan, kalau itu tadi negara dapat apa? Ya kan? Bahkan Bang Dayat saya tambahkan, ini hasil riset Nielsen juga. Kita akumulasikan seluruh penghasilan atau perolehan iklan dari iklannya, media nasional ini
mau lembaga radio, mau lembaga TVRI digabung jadi satu, itu nggak seberapa dari apa yang diperoleh oleh misalnya Google, YouTube. Iya. Jadi itu kan luar negeri. Ya. Negara sangat-sangat dirugikan. Jadi memang ini menjadi penting sekali pengaturan regulasi tentang informasi ini. Ya. Apalagi masalah konteks keamanan, ya. Kita negara ini bisa pecah berantakan, ya. Kalau yang nggak disaring-saring ini fake news lah, sara lah, hoax ya. Ini luar biasa. Saya pernah pengalaman, Pak Is, Ya. Bang Ajril, Mbak Widya. Saya dulu bekerja di sebuah stasiun radio, saya produser program. Jadi ada kewajiban produser program itu untuk mencari iklan. Jadi iklan properti waktu itu saya menangani satu program tentang properti. Jadi saya dapatlah satu perusahaan yang mau beriklan. Lalu dia membandingkan, Pak Is. Iya. Waktu itu dia bandingkan dengan Yahoo. Iya, viewersnya. Iya. Jadi kalau saya beriklan Bang di Yahoo dengan budget yang Abang ajukan ini itu bisa 5 tahun katanya. Sementara Abang mengajukan budget iklan Abang ini hanya untuk 1 bulan katanya kan. Nah, Ini tidak karena tidak hanya negara loh Bang Dayat, dirugikan juga ini pekerja. Bang Azri. Ya. Banyak. Jadi para jurnalis ini sekarang mereka menulis satu tulisan, misalnya dia kerja di Medan. Tulisan dia itu nanti dimuat lagi di Iya. Kalimantan, di Bali, di Jakarta, nggak dibayar. bisa saja siaran kita Menguntungkan ini bagi diambil, pengusahanya, tapi dipotong-potong kan, jurnalisnya rugi. Iya. Benar. tanpa izin kan. Apakah ini menjadi polemik sebenarnya yang hadir di negara kita terhadap kelemahan regulasi yang kita juga tak siap untuk bersaing? Ya saya pikir apa ya, apresiasi kemudian perhatian dari negara ini terhadap informasi ini harus kita ingatkan, kita sadarkan. Ya. Para pengambil kebijakan kita, para pemimpin ini, informasi itu penting sekali ya. Dalam pandangan ilmu kami komunikasi, informasi itu merupakan soko guru keempat atau pilar keempat dalam sebuah negara. Apa yang 3 lagi itu yang dikemukakan Montesquieu, ada eksekutif, yudikatif, legislatif. Yang keempatnya ini informasi yang terwakili oleh pers dalam pengertian luas tadi, surat kabar, radio, televisi dan film. Jadi ya harus sebenarnya perhatiannya karena penting bagi negara. Ya haruslah di-manage dengan baik ya, anggaran juga diperbesar, alat-alat diperbarui, gaji para SDM-nya, kompetensi SDM-nya ditingkatkan dengan era digital ini ya. Termasuk di TVRI, saya ikuti perkembangan RRI. Wah sangat full digital ya. Bahkan kemarin ketika saya di RRI dinyatakan RRI itu untuk Asia dia juara 1 itu. Wow. Ya. Jadi bagus sekali. Nah kalau ini apresiasi ini, penghargaan ini diberikan, informasi sebagai tiang utama juga dalam sebuah negara, kan nggak seperti ini kita dibiarkan gitu aja, harusnya cepat kan, fast respon lah ya, reaksi yang cepat, harus segera dibikin regulasinya, kalau bisa di-mergerkan jadi satu, lakukan amandemen jadikan satu. Jadi itu baru bukti, karena memang informasi ini penting. Siapa menguasai informasi hari ini, dia akan menguasai dunia. Ya, setuju. Karena perangnya juga sekarang ada perang informasi, nggak lagi perang-perang pakai nuklir atau torpedo dikirim, enggak. Perang informasi. Bisa rusak satu negara ya, generasi mudanya dijejali informasi, misalnya tentang seks bebas saja. Nah, ini kan juga Netflix itu misalnya. Salah satu contoh saya sebutkan saja namanya. Enggak ada sensor. Ya, setuju. Penyiaran nih KPID nggak bisa masuk ke ranah itu. Mereka betul-betul nggak ada sensor. Jadi tentang queer community itu, LGBT itu misalnya, itu sangat-sangat apa? Setiap produksi Netflix itu semuanya ada LGBT. Baik itu sangat dari masif. gambarannya ya. Sangat luar biasa. Ini yang harus hati-hati. Ini Yang merusak menarik, bangsa. yang menarik juga Pak Is, Pak Bang Ajril, Mbak Widya. Kalau di Undang-Undang 32 tadi, balik kita ke Undang-Undang 32, kan ada KPI. Iya. Ya kan? Tapi KPI itu juga kan diberangus kewenangannya dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja. Setuju. Beberapa kewenangan KPI itu kan dicabut. Sehingga KPI ini hanya mengawasi konten, isi siaran yang disiarkan, begitu kan? Nah, kalaupun diberi kewenangan mengawasi, tidak pula sampai
bisa mencabut, Pak. Iya. Tidak bisa memberikan sanksi, Bang. Tidak. Apa kalau dibilang kawan-kawan macan ompong? Iya, nah, itu dia kan. Nah, karena Undang-Undang 32 itu tadi Undang-Undang Cipta Kerja itu mencabut beberapa pasal 33, 34, 35 itu kan dicabut. Ya. Di Undang-Undang Cipta Kerja itu sebetulnya di situ kewenangan KPI ataupun KPID dulu terkait dengan perusahaan yang mau berdiri itu kan ada uji coba dulu ya kan, baru kemudian nanti ada evaluasi dengar pendapat, dievaluasi dulu programnya itu. Dikumpulkanlah tokoh-tokoh masyarakat. Mungkin Pak Is juga sering dulu diundang oleh KPID sebelum saya ya, masa-masanya 2000 Pak Kadri dulu kan mesti ya. Untuk mengevaluasi program. Ini radio mau berdiri, TV mau berdiri, programnya ini. Ya kan, dievaluasi bagus enggak? Kalau nanti tokoh-tokohnya mengatakan yang ini program ini bagus, program ini enggak bagus, sehingga bisa direkomendasikan oleh KPI diizinkan terbit izin usahanya ke pusat, baru keluar. Kalau sekarang kan enggak. Kita nggak tahu. Tiba-tiba ada TV udah TV baru udah siaran. Udah siaran aja. Ya kan? Tiba-tiba radio baru udah ada siaran. Kan begitu kan? Nggak tahu kita. Tiba-tiba pengaduan masyarakat saja. Ini radio ini melanggar, TV ini melanggar. Mana radionya? Barulah kita datang. Ini kan ribet, Pak. Dan itu juga baru tahu. Baru tahu. Nah, Tapi kalau ada aduan dari masyarakat, tindakan lanjutan dari KPID seperti apa? ya itu tadi dia, kalau ada aduan masyarakat, kita kemudian cek di mana letak kesalahannya, pasal berapa dilanggarnya. Masuk nggak dalam tupoksi Iya, KPI? masuk. Nah, itu dia, kalau memang kemudian dia hanya streaming, kan tidak kewenangan anak kita gitu. Makanya saya sepakat dengan apa yang di awal disampaikan Pak Iskandar tadi, bahwa digabung aja semua undang-undang itu, ya kan? Apalagi dimasukkan lagi undang-undang keterbukaan informasi publik. Jadi pengawas itu bukan hanya KPI, masyarakat juga. Masyarakat, ada juga Komisi Informasi. Karena bukan mustahil juga sebuah lembaga penyiaran itu menyembunyikan informasi. Masyarakat dirugikan kan, nggak mendapatkan informasi yang benar. Iya. Harusnya kalau untuk hal yang baik itu kan, ini mau pemilu begini kan, para kandidat itu dibuka semua. Siapa kebaikan-kebaikannya, apa buruk-buruknya, supaya masyarakat itu bisa memilih dengan baik. Tapi kalau yang baik-baiknya saja disampaikan, yang negatifnya ditutupi, macam mana masyarakat mau memilih? Memilih dari apa yang ada, dapat juga yang buruk. Begitu. Oke, menarik. Lantas nanti setelah commercial break ini tadi terkait tentang kewenangan dari KPI, ada juga istilah P3SPS, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran, yang siogianya disusun berdasarkan masukan dari kalangan berbagai masyarakat. Apakah implementasinya ini hadir di tahun 2023 ini, yang siogianya juga akan berimplementasi kebaikan pada kita semua sesaat lagi, pemirsa. Ya, pemirsa, mewujudkan regulasi penyiaran yang berkualitas dan juga berpedoman terhadap kebijakan dan kepentingan publik ini, siogianya ada dikenal dengan istilah P3SPS, yakni Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran tersebut, yang sejatinya telah disusun berdasarkan masukan dari berbagai kalangan seperti akademisi dan masyarakat hingga organisasi. Kalau dari seorang akademisi melihatnya itu, implementasi ini sudah tepat Kak di tahun 2023 ini? Ya, terima kasih Bang Azril. Kalau saya melihatnya secara konseptual itu bagus. Konseptual bagus. Tapi dalam pelaksanaannya, realnya ini yang nggak berjalan juga. Misalnya banyak juga yang ditegur oleh KPI, ya, kemudian besoknya dia terbit dengan nama yang lain saja programnya. Itu misalnya ini Markombur, ya, melanggar, ditegur sama KPI nggak bisa terbit. Besoknya terbit setiap hari jadi bukan Markombur. Selesai. Tinggal ganti nama. Iya, tinggal ganti nama saja. Tapi konten dan segala macam masih tetap saja. Jadi ini tadi yang saya lihat, celah-celah hukum itu kan masih diperhatikan juga oleh semua orang ya, terutama para pengusaha. Tadi undang-undang penyiaran tadi mewajibkan rumah produksi, bikin di daerah. Diabaikan, molor-molor, minta penundaan-penundaan. Karena bagi mereka berat. Nah, kalau terkait pertanyaan Bang Hasil tadi itu dengan peningkatan lembaga penyiaran ini, saya punya usulan begini ya. Bahwa satu lembaga penyiaran itu tidak hanya siaran, tapi kita harus melihat, ya, ini kepada intinya kan informasi yang disampaikan kepada publik untuk bangsa dan negara ini. Maka di sana terlibat apa? Pertama itu pekerjanya sendiri yang utama ini, kompetensi para pekerja,
kompetensi para pekerja ini salah satu faktornya kan salary-nya lah, pendapatannya. Jadi namanya saja jurnalis ini profesional, tapi gajinya ada yang di bawah UMR. Istilah Medan, bahkan ada yang kartu persnya itu jadi gajinya. Waduh. Suruh cari ke sana kemari untuk gajian bulanannya. Tambah Atau jual dia koran sebagai lagi. jurnalis sama jual koran, Ya. langganan ke sini untuk pasang iklan ke perusahaan-perusahaan atau ke OPD. Ini kan miris kita. Bagaimana satu konten siaran itu bisa bagus kalau para pekerjanya yang memproduksi itu nggak dijamin juga kesejahteraannya. Katanya profesional. Iya. Kalau saya Ini ingat, satu. Pak Is, Iya. saya agak motong sedikit. Kalau saya ingat dulu ada apa ya di sebelum Undang-Undang 40 mungkin itu Ya. bahwa kepemilikan saham. Ya, itu Iya diatur kan, Bang Dayat. iya kan. Di Undang-Undang 21 tahun sebelum 40 ini 85 kalau saya nggak salah. Jadi undang-undang itu kan Undang-Undang 11 tahun 66 awalnya, Undang-Undang 4 tahun 67, 21 tahun 82 atau tahun 85 ya. Baru terakhir Undang-Undang 40 tahun 99. Jadi tentang SDM itu diperhatikan, termasuk kompetensinya juga harus Di-upgrade. ini jangan nanti panen pemilik yang ganti-ganti mobil baru segala macam, pekerjaannya susah terus. Padahal katanya profesional, profesi. Nah, lalu yang kedua apa? Para pemilik ini juga ya harus memperhatikan juga nih ya undang-undang tenaga kerja mengenai penggajian atau upah untuk para jurnalisnya. Kemudian undang-undang kalau di undang-undang pokok pers itu sudah ditekankan bahwa owner pemilik tidak boleh masuk manajemen redaksi. Oke. Mempengaruhi pemberitaan karena bahaya juga dia. Nah, tapi di undang-undang penyiaran Bang Dayat dia belum ada itu ya diatur ya. Nah, ini kan juga masih celah-celah hukum yang masih siapa yang nggak tahu misalnya Pak SP punya TV apa, Pak ini ya Haritanu punya TV apa, itu kan masing-masing orang udah tahu, masyarakat udah tahu. Nah ini nggak diatur, padahal dengan kebijakan langit terbuka dari pemerintah, kita harus ada diversity of content ya, jadi ada variasi konten, ada variasi owner, karena owner ini juga masih bisa dihitung. Oke. Dari hulu ke hilir dia punya radio, dia punya surat kabar, dia punya TVRI, masih bisa dihitung dengan jari pemilik-pemilik media massa di Republik ini. Nah, ini juga harus mendapat perhatian dari para pembuat kebijakan atau regulasi nanti. Baik. Dan kemudian ya informasi yang penting hakikatnya tadi, kepentingan publik ini kan menggunakan ruang publik. Setuju. Ya. Jangan publik ini dirugikan. Jadi pengaturan-pengaturan misalnya presentasi antara iklan dengan berita itu harus diatur kembali. Oke. Dulu di Undang-Undang 21 sebelum Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers itu juga diatur misalnya 70-30, 70 berita, 30 iklan. Jadi nggak boleh dari itu. Kalau di Kalau nggak kan mahal kita beli atau bayar, tapi kita disuguhi iklan. Yang untungnya dia, para pemilik, tapi kita masyarakat dirugikan. Baik. Nah, jadi ini hal-hal semua ini banyak hal yang harus duduk sama para stakeholder, ya dengan pemerintah kita juga meningkatkan. Saya pikir bisa ditingkatkan, udah ada kita Kominfo ya. Di provinsi bahkan kabupaten kota sudah ada perwakilannya. Cuma kan belum gregetnya belum duduk gitu. Baik, tadi bisa dikatakan konseptualnya sudah baik tapi pelaksanaannya yang perlu dimaksimalkan kembali. Itu tadi Widya. Nah, kalau dari tanggapan Bang Hidayat sendiri penerapan P3SPS saat ini apakah sepakat juga dengan Pak Iskandar atau ada pandangan lain dari kami sebagai pelakunya ya. Kita memang menjadi kesulitan ketika kita tidak diberi kewenangan yang luas. Akhirnya seperti kata Pak Is di awal tadi, macan ompong. Kalaulah kita diberi kewenangan sampai mencabut izin, begitu kan, maka orang agak takut begitu. Tapi kalau hanya sekedar memperingati, ya mereka beralih berkilah-kilah saja begitu kan. Ada satu lembaga stasiun radio yang baru-baru ini kita kasih peringatan, ya kan? Tapi tetap ngotot. Ya kita kasih terus peringatan saja begitu kan. Sebagai sebagai pengawas yang diamanahi oleh negara, mungkin hanya memberikan ini saja begitu. Nah makanya kita mengharapkan sekali Undang-Undang 32 itu direvisi. Kewenangan KPI juga lebih luas sehingga P3SPS itu bisa diubah. P3SPS itu diterbitkan di tahun 2012. Ya.
oleh KPI. KPI. KPI diberi kewenangan untuk membuat regulasi tentang aturan penyiaran. Ya. Diterbitkanlah. Berubah kondisi, Baik. tapi Undang-Undang 32 tidak berubah, Baik. kita tidak bisa merubah P3SPS-nya. Makanya 2 kali Rakornas di Banten tahun 2022, kita meminta pemerintah mengubah Undang-Undang 32 Ya. bersama DPR. DPR menjanjikan saat itu bulan Juli tahun 2022 ini Akan diubah. rilis. Diketoklah palunya, Udah diterbitkan. 2023 sekarang, Bang. Iya, 2023, ya kan? Tidak juga dirubah, dijanjikan nanti di 2024. Nah, kalau 2024 Takutnya siap lupa ya pemilu. Bang. selesai lah itu, Bang. Baik. Ya kan? Oke. Baik Bang Hidayat, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara ini. Kita Iya. akan mengajak terlebih dahulu kepada kedua narasumber untuk memberikan satu closing statement yang singkat dan padat. Bagaimana cara kita mengilhami terkait lembaga penyiaran dalam menyikapi undang-undang pers dan juga undang penyiaran. Silahkan singkat dan padat, Pak. Baik, terima kasih Bang Azril, Mbak Widya. Dari saya, pertama harus lakukan amandemen. Oke. Ya. Terserah itu mau dijadikan satu seperti Undang-Undang Cipta Kerja itu ya. Diambil dari penyiaran, persnya, Undang-Undang Pers, ITE. komunikasi informasi publik tentang ITE. Ya. Ya. Apa-apa yang kurang, cara-cara hukum itu dipelajari oleh para ahli itu dijadikan satu. Baik. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, informasi itu sangat penting bagi satu bangsa. Pilar keempat ya, setelah eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Mohonlah negara, para pemimpin kita ini memberikan perhatian yang lebih. Baik. Anggarannya untuk membangun kompeten SDM, sarana prasarana kita. Baik. Karena ke depan ini perang yang terbesar itu yang mengerikan ini perang informasi. Baik, Pak. Saya pikir dua ini dari saya. Baik. Oke, baik. Singkat dan Bang padat. Hidayat seperti apa? Saya hanya menambahkan dari poin kedua, saya nambah poin ketiga. Ya, singkat dan padat. Kita harus galakkan literasi media. Literasi Jadi media. Masyarakat, publik juga harus paham bagaimana cara menggunakan media yang baik. Saya ingatkan kepada orang tua, temanilah anak-anak dalam menonton, Ya. dalam menggunakan handphone, gadget. Karena tadi seperti yang kata Pak Is tadi, di Netflix itu tidak ada sensor. Segala macam. Dan juga banyak-banyak di sosmed-sosmed itu sekarang orang berbikini itu mudah sekali Ya, kita akses. setuju. Jadi saya minta kepada orang tua untuk mengontrol anak-anaknya Dalam dalam menggunakan handphone Baik. atau gadgetnya. Itu Oke, saja. baik. Bang Hidayat, terima kasih sudah hadir Ya. di Markompur dan tentunya juga Pak Iskandar. Terima Ya, kasih Pak sama-sama Iskandar. Mbak Widya, Oke, Bang luar Azril. biasa sekali. Dan pemirsa, kita sudah berada di penghujung acara dan pastikan Anda selalu menonton Markombur dari Senin sampai hari Jumat pada pukul 15.00 dan tentunya hanya di TVR Sumatera Utara. Akhir kata, saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Widya Putri, kita persilakan langsung ke teman-teman band kita.